Kita bisa berikan kelabang ini ketika sesampainya murai batu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania, kisah mania, sahobi se-Nusantara, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, untuk Anda yang sedang bekerja, semoga lancar, tidak ada halangan satu apapun ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi dari kelabang ya. Seperti biasanya, saya cuman mengingatkan bahwa video ini akan dibuat ada bagian awal, kemudian tengah dan akhir ya. Bagian awal biasanya adalah makna apa yang akan kita bahas. Kemudian bagian tengah adalah penjabaran, dan bagian akhir adalah tentunya kesimpulan ya. Jadi alangkah baiknya video ini disimak dari awal, kemudian tengah dan akhir, dan itu adalah satu hal yang berhubungan. Jadi ini akan utuh di situ ya. Oke ya. Kalau menyimaknya cuman mungkin di tengah ataupun di awal ataupun cuman di akhir ya, ini akan tidak akan didapatkan wawasan yang utuh gitu loh ya. Jadi kelabang adalah salah satu extra fooding dari sekian banyak extra fooding yang biasanya kita gunakan ya. Dan extra fooding yang kita gunakan di rawatan harian tentunya juga kita akan bertujuan agar ini menyehatkan dia ya. Dalam arti menyehatkan dia, kita nggak cuman memenuhi kemauan dia, tetapi kita memberikan kebutuhan dia ya. Jadi ya kita kan mengetahui bahwa setiap cuaca yang ada di tempat kalian itu beda-beda. Ada yang mungkin ekstrim panas, ada yang ekstrim dingin ya, karena hujan mungkin ya, ataupun cuman sepoi-sepoi. Nah di situ kita bisa pergunakan extra fooding yang sesuai ya. Kemudian untuk banyaknya, jumlahnya itu menyesuaikan dengan aktivitas murai batu kalian, aktivitas pengumbaran, aktivitas pemandian, penjemuran. Nah jadi rawatan dan extra fooding itu dahulu mana ya? Ya tentunya kita dahulukan rawatan dulu. Nah setelah itu extra fooding menyesuaikan gitu loh ya. Dalam arti extra fooding ini kita berikan menyesuaikan dengan semua aktivitas yang dilakukan oleh murai batu tersebut gitu loh ya. Jadi kita enak gitu loh ya. Kita enak dalam menentukan extra fooding apa. Kemudian kita enak berapa extra fooding yang kita kasihkan setiap pagi ataupun setiap sore. Nah itu kan kita enak ya kalau menentukan dari segi itu ya. Karena kalau kita berikan rawatan dulu, kemudian kita menyesuaikan extra foodingnya, nah ini akan sedikit repot ya. Nah di situ ya. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa extra fooding ini memiliki 2 poin. Yang ini harus kita pahami benar-benar. Dari segi apa? Dari segi pas dikonsumsi oleh murai batu ya. Yang pertama adalah efek dingin. Yang kedua adalah efek hangat ataupun panas di situ ya. Nah, apa saja yang memberikan efek dingin? Misalnya adalah kroto.
kemudian cacing, kemudian ulat bambu, ya. Nah, dari ketiga ekstra puding ini, efek sesaatnya ataupun efek ketika dia dikonsumsi dan efek jangka panjangnya adalah sama. Jadi wajar ketika mungkin murai batu kalian itu sukanya dikroto ya, tetapi di tempat kalian ataupun di hari itu juga pas waktu kalian harus berikan kroto ini, mau beli di toko ataupun di warung kok nggak ada ya. Nah, di situ kalian bisa pilih alternatif lain seperti apa? Ulat bambu, kemudian cacing. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Dalam artian ini harus sesuai dengan kemauan dia, gitu loh ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh itu akan berefek dingin karena teksturnya yang lembut, kemudian banyak mengandung air. Jadi ini wajar kalau tidak menimbulkan emosi, tetapi jangka panjangnya tetap adalah birahi ataupun protein, stamina di situ, asalkan dengan diimbangi sistem metabolisme yang seimbang di situ ya. Kemudian adalah poin yang kedua adalah efek panas ataupun hangat di sini ya. Apa saja ekstra puding dalam kategori ini, yaitu apa? Kelabang, kemudian ulat Jerman, kemudian ulat Hong Kong. Nah, di situ ya. Karena kita ketahui bahwa ketiga ekstrak puding tersebut adalah teksturnya itu keras ya. Dan pas dimakan murai batu ini akan mengakibatkan sistem metabolisme itu akan bekerjanya itu perlu bekerja keras ya untuk mencerna makanan itu. Jadi ini akan wajar bahwa dalam proses tersebut akan menimbulkan suhu badan yang naik di situ, maka akan dibarengi dengan emosi juga yang akan naik di situ ya. Nah, ini adalah efek sesaat, tetapi nantinya juga akan berakibat membentuk protein. Dan kalaupun tidak diimbangi dengan aktivitas juga, ini akan menjadi birahi. Nah, itu ya. Nah, jadi apapun ekstra puding dalam harian yang kita berikan itu, kita harus tahu dulu itu adalah kebutuhan dia, itu adalah cuman kemauan dia. Nah, di situ ya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke kelabang ya. Dan sebelum kita membahas tentang kelabang ini, agar masuk akal ya, jadi mudah dipahami dan mudah dicerna, saya gambarkan dulu seperti ini ya. Kalian kan tahu ya, ataupun pernah melihat secara langsung ataupun cuman melihat dari televisi, ketika kalian melihat kontes lumba-lumba ataupun sirkus itu ya. Nah, di situ si pawang membawa kantung makanan di situ ya, yang isinya apa? Ya mungkin ada seperti udang ataupun ikan-ikan kecil. Nah, di situ tanpa kalian sadari itu manfaatnya apa ya. Jadi kalian lihat si pawang ini akan sesekali memberikan makan kepada lumba-lumba ini tersebut pas di sela-sela pertunjukan. Agar apa? Ya, agar lumba-lumba ini senang gitu loh ya.
agar bergembira, bersemangat dalam menampilkan atraksi-atraksi yang nantinya disajikan oleh para penonton. Nah, di situ bentuk kemauan dia. Jadi dengan kemauan dia dipenuhi, dia akan bersemangat, dia akan bekerja keras, dia akan manut, apa itu ya? Manut, dia akan memenuhi perintah dari si pawang ini sendiri gitu loh ya. Dan apa jadinya ketika si pawang ini tidak memberikan makan pas sela-sela pertunjukan lumba-lumba, padahal lumba-lumbanya pengen makan. Dia sukanya udang, dia sukanya ikan kecil. Nah, di situ tentunya lumba-lumba ini akan atraksinya itu tidak akan maksimal, tidak akan manut, tidak akan istilahnya dia akan berontak mungkin bisa. Nah, di situ ya. Loh, si Om ini channel apa sih? Ini channel burung, kenapa bahas sirkus? Kenapa nggak sekalian ondel-ondel? Itu ya. Bentar dulu. Jadi setiap pembahasan yang kita bahas itu agar kalian itu masuk akal, gampang dicerna dan dipahami. Jadi seperti kelabang juga, kita bisa berikan ke Morebatu. Itu kenapa? Ya asalkan dia suka, yang pertama. Yang kedua adalah ini kebutuhan dia, agar dia ketika nantinya lomba di kontes ataupun di gantangan, dia itu bergembira gitu loh ya. Dia akan bekerja maksimal gitu loh ya. Dia akan bekerja di awal, kemudian tengah dan akhir. Irama lagu keluar semua, variasi juga tidak akan monoton. Durasi kerja pun nutup. Power juga keluar, volume juga akan tampil maksimal di situ. Nah, dari sini kita kan mengetahui Morebatu tersebut sukanya dia itu kelabang ya. Nah, jadi wajar kalau saya ibaratkan lumba-lumba tadi agar mudah dipahami dan dikaitkan dengan Morebatu ini sendiri, seperti itu. Jadi dia itu suka, dia itu senang dengan makanan itu dan biar bekerja dengan semangat. Nah, itu dia, agar menghasilkan positif. Nah, di situ ya. Nah, kita bisa berikan kelabang ini ketika sesampainya Morebatu di gantangan. Itu kita lihat pasti ya. Padahal seperti kalian ketahui atmosfer di gantangan, di tempat lomba itu seperti apa ya. Morebatu di sana sini, kemudian burung lain juga banyak, ada cendet, mungkin ada lobet, kemudian cicak hijau. Banyak sekali seperti hutan di situ. Nah, di situ adalah waktunya, harusnya emosinya Morebatu kalian itu keluar di situ. Karena apa? Kepancing di situ ya. Karena kecewaan dari burung lain. Nah, di situ ya. Jadi ketika burung sekalian sampai di lapangan kok tidak keluar, terus apa ini yang salah gitu loh ya. Nah, dari situ kita bisa berikan settingan lomba ataupun settingan di gantangan berupa colokan kelabang ini ya. Kalian berikan sedikit dulu, kalian potong kepalanya, buang, kemudian ambil tengahnya, berikan dari maksudnya sedikit aja dulu. Kalian pantau di situ ya. Nah, sekiranya sudah enak, nah biarkan saja dulu. Nah, kalian juga harus memikirkan setelah kalian berikan colokan ini dia enaknya itu berapa lama. Dalam arti kan itu untuk agar pas ya ketika nanti naik ke gantangan. Nah, itu ya. Mungkin seperti itu. Jadi untuk kesimpulan bahwa
kelabang adalah ekstra puding ya, yang sifatnya adalah tambahan, makanan tambahan. Kalau di kita adalah kebutuhan sekunder, dalam arti ini tidak pokok. Dan dia ketika tidak kita berikan kelabang, murai batu tersebut tidak akan mati di situ ya. Dan ini adalah makanan yang cuman pelengkap saja. Dan biasanya ini akan diberikan ketika di lapangan. Dan murai batu itu terlihat emosinya kurang di situ ya. Nah, seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal dan tengah dan akhir. Untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar nantinya tidak ketinggalan dengan video yang akan kita buat, karena masih banyak sekali permasalahan di murai batu ini. Tentunya juga barangkali Anda kalian sedang mengalami masalah yang sama di situ ya. Kemudian setiap video saya itu berikan perumpamaan agar penyimak video itu mudah memahami, karena saya tahu bahwa penonton video ini nggak semuanya suhu. Ada yang mungkin, mohon maaf, baru pemula bermain di murai batu ya, baru belajar mencari settingan, belajar memelihara murai batu di rumah. Nah, jadi wajar ketika setiap video yang saya berikan itu harus detail, masuk akal, mudah dipahami. Nah, itu ya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata ataupun candaan yang kurang pas, yang mungkin menyinggung hati kalian ya. Ini semata-mata hanya untuk memperjelas video gitu loh ya. Oke. Sekali lagi yang belum subscribe boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saya bersemangat terus, agar saya sering-sering membuatkan video ya, barangkali bermanfaat ya. Kalau berkembang channel ini berarti bermanfaat. Tetapi kalau tidak berkembang, kalian tidak subscribe atau tidak peduli, ataupun ya ini kenapa yang tidak bermanfaat kok diteruskan gitu loh ya. Oke ya teman-teman, segitu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.